Jelas kita melihat bagaimana keadaan seluruh bumi yang sudah penuh dengan Sodom Gomora, ya. Bahkan kita melihat bagaimana Sodom Gomora itu pun benar-benar diterima di semua bangsa-bangsa. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk Israel juga mengiyakan peraturan-peraturan yang dinyatakan atas dosa Sodom Gomora. Inilah yang mengundang, inilah yang menyatakan kemurkaan Elohim atas seluruh bangsa di bumi, terlebih Israel. Kenapa Israel yang disebutkan? Karena yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa iya Tuhan itu mengerahkan bangsa-bangsa asing dan menyerahkan Israel ke tangan mereka? Apa iya Elohim itu akan membangkitkan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lain untuk menyerang Israel? Bukan hanya sekarang, sejak zaman dahulu juga Elohim pernah juga, ya, membangkitkan bangsa-bangsa asing untuk menyerang Israel. Oleh karena apa? Ketegar tengkukan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran, dan oleh karena dosa-dosa. Bisakah saudara mengklaim hari ini Israel teguh di dalam firman-Nya? Bisakah saudara menjamin Israel saat ini benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Jelas kita melihat bagaimana keadaan seluruh bumi yang sudah penuh dengan Sodom Gomora, ya. Bahkan kita melihat bagaimana Sodom Gomora itu pun benar-benar diterima di semua bangsa-bangsa. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk Israel juga mengiyakan peraturan-peraturan yang dinyatakan atas dosa Sodom Gomora. Inilah yang mengundang, inilah yang menyatakan kemurkaan Elohim atas seluruh bangsa di bumi, terlebih Israel. Kenapa Israel yang disebutkan? Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena kepada Israel lah pertama kali dia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya jikalau dia adalah Yahweh yang berkuasa, yang menyatakan hukum-hukumnya untuk dilakukan, untuk dinyatakan, dan untuk dikerjakan oleh seluruh umat manusia. Israel jasmani dan rohani di akhir zaman ini telah melukai hati Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran, dengan pemberontakan-pemberontakan yang telah dilakukan. Jadilah Israel yang akan dimenangkan. Namun sekalipun Elohim memberikan teguran, memberikan peringatan kepada bangsa Israel, dia pun menyatakan sebuah berita sukacita di mana bangsa ini pun akan diluputkan sekalipun seluruh bangsa bersekongkol atau bersepakat untuk menyerang Israel di saat bangsa ini memanggil namanya yang kudus. Di saat Israel benar-benar menerima Dia yang adalah Yahusua yang telah datang ke dalam dunia dan yang akan datang untuk menyelamatkan umat kudusnya. Itulah yang Elohim rindukan atas Israel. Itulah yang Elohim serukan atas Israel. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dunia saat ini. Sodom Gomora yang memenuhi bumi. Sebab Sodom Gomora inilah dosa yang sangat besar yang akan menyatakan dunia akan berlalu. Di saat Sodom Gomora memenuhi bumi, maka kemurkaan Elohim akan dinyatakan atas seluruh bumi. Namun sebelum kemurkaan dinyatakan, Dia akan datang dan Yerusalem akan berseru-seru. Di saat Yerusalem lemah, mereka akan berseru-seru memanggil namanya yang kudus. Dan di sanalah Elohim akan datang menyelamatkan umat pilihan dari masa kesesakan. Lakukanlah firman Elohim sebelum semuanya berlalu. Karena dengan diserangnya Israel, maka inilah tanda besar deru perang yang telah dinyatakan menjelang hari kedatangan Yahusua HaMasyiah untuk menyelamatkan
umat-umat kudusnya, hadidahakahin al-hasanah, dan semua akan dinyatakan. Bangsa-bangsa akan bersepakat menyerang Israel, dan Israel akan lemah. Namun kasih Elohim besar atas Israel. Perang akan terjadi. Kota-kota akan diserang. Perbanyaklah berdoa, hai Israel. Bertekuk lututlah. Bukankah Elohim yang telah membawamu keluar dari masa perbudakan, dan Elohim jugalah yang akan meluputkanmu dari kesusahan yang akan menimpa engkau. Peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat di hadapanku. Elohim menemukan banyak umat di Israel yang tidak menguduskan Sabat, namun mereka berpesta pora. Jumlah orang-orang dan bangsa-bangsa yang akan menyerang semakin banyak. Aku memanggil bangsa-bangsa yang kuat, dan mereka akan bangkit menyerang bangsa Israel. Engkau akan luput. Hanya di dalam namaku serukanlah namaku. Aku Elohim, Yahweh, Adonai, Hasem, Yahushua. Elohim memberkati. Yahweh memberi kuasa. Adonai mengajarkan kepadamu. Hasem memberitahukan bagimu. Yahushua memberikanmu keselamatan. Dan di kalimat inilah saya memahami arti daripada setiap nama yang diberikan kepada Bapa. Yahweh yang berkuasa, Elohim yang memberkati, Adonai yang mengajarkan, Hasem yang memberitahukan kita segala sesuatu, Yahushua memberikanmu keselamatan. Makanya tadi judulnya pesan Hasem bagi umat Israel, karena Hasemlah yang memberitahukan, ya. Jadi semua kita berdoa kepada bangsa Israel, ya. Mari kita mengingat di saat di dalam Yesaya hal ini pun pernah terjadi, ya. Mari kita baca dari Yesaya 5 pasal yang ke-25. Yesaya pasal 5 ayat 25. Hal ini juga yang hendak terjadi atas bangsa Israel, ya. Ini adalah nubuatan yang disampaikan hari ini kepada bangsa Israel. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang, dan mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus.
Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Sebelum Elohim memberikan pesan ini, Elohim memberikan saya penglihatan, ya. Dan di dalam penglihatan itu saya hanya melihat seperti asap yang melambung tinggi, ya, seperti ledakan-ledakan, ya, dan gelap. Saya melihat gelap. Apa ini Tuhan? Saya katakan. Sebelum Elohim menyampaikan tentang bangsa Israel. Apakah penglihatan yang kau berikan ini? Kenapa saya melihat, ya, seperti ledakan-ledakan, ya, dan asapnya bus ke atas dan menghitam dan menutupi langit, ya. Elohim mengatakan Israel akan diserang. Apa yang terjadi saat ini itu belum seberapa. Karena akan terjadi yang lebih dahsyat lagi atas bangsa ini, ya. Tapi sesungguhnya semua karena kasih Elohim. Elohim memperingatkan, ya. Berulang kali Elohim memperingatkan. Jadi gumpalan-gumpalan asap yang saya lihat, ya, itu adalah senjata-senjata yang akan diluncurkan ke bangsa itu. Berdoa bagi Israel, karena mereka adalah kita, karena kita adalah cabang dan tunas-tunasnya. Jadi kita harus tetap mendoakan mereka, ya, karena kita juga adalah anak kandung, ya, anak kandung daripada Israel, ya. Kita adalah bangsa Israel yang berserak. Jadi berdoalah bagi mereka. Dan sebagai Israel, kita juga harus benar-benar hidup kudus. Sebagaimana Tuhan katakan, berseru-serulah hanya di dalam namaku. Hai seluruh bumi, berseru-serulah dengan kebajikan dan dalam kekudusan. Oleh karena bumi sudah akan berlalu, berserulah bagi bangsa yang beriman kepadaku, firman Tuhan. Doakan. Karena ini akan terjadi, ya. Israel pun akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Karena dosa, karena pelanggaran, karena pemberontakan. Dan bangsa-bangsa akan bangkit. Dan yang lebih menyedihkan, bangsa yang tadinya bersahabat dengan dia pun nantinya akan turut dalam peperangan, ya. Dan di saat Israel diserang, percaya peperangan akan terjadi di mana-mana. Itu hanya awal. Akan semakin banyak perang di mana-mana. Mari saudara terkasih, buka matamu. Buka mata saudara. Ini sudah akhir zaman. Kita sudah di detik-detik terakhir menjelang kedatangan Yahushua HaMasyiah. Jauhkan dirimu dari segala perdebatan. Jauhkan dirimu dari segala perselisihan. Tidak ada waktu lagi. Bagi perdebatan perselisihan tidak ada waktu lagi. Saatnya bagi seluruh umat Tuhan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Elohim. Saatnya seluruh umat Tuhan benar-benar berdiri atas, bukan atas dasar apa yang doktrin-doktrin gerejamu nyatakan. Karena doktrin-doktrin atau filsafat-filsafat manusia telah memecah belah umat Tuhan. Bagaimana Elohim tidak murka? Bagaimana Elohim tidak akan mempercepat kedatangannya? Karena Elohim telah melihat
bumi ini telah binasa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kesesakan, perdebatan, pertikaian, perselisihan. Penyesat semakin besar. Penyesat itu datang dengan membawa nama Tuhan dan mengakui kalau Yahusua itu adalah Tuhan. Namun celakalah yang menyesatkan dan celakalah yang disesatkan. Jangan engkau bertahan dalam prinsipmu sendiri hanya karena apa? Pengajaran yang engkau terima daripada manusia. Namun buka hatimu, buka hidupmu akan apa yang Elohim singkapkan, akan apa yang Roh Kudus wahyukan kepada bumi ini di akhir zaman. Apakah wahyu yang Tuhan nyatakan tertutup sampai kedatangannya? Tidak. Masih banyak ilham-ilham yang Elohim bukakan. Janganlah engkau mempertahankan prinsipmu hanya karena mempertahankan apa kata dunia, sehingga hikmat Elohim engkau tutup hanya karena penerimaanmu akan pengajaran dunia. Elohim benar-benar menutup saya akan pengajaran dunia. Saya digiring dan dibawanya untuk benar-benar melakukan firman Tuhan sesuai dengan tuntunannya. Bukankah seharusnya engkau harus melakukan hal yang sama? Janganlah engkau terikat akan ikatan dunia ini. Janganlah engkau terikat dan tertahan hanya di dalam filsafat manusia oleh pengajaran doktrin-doktrin denominasi. Tetapi terikatlah akan firman Tuhan. Berjalanlah atas dasar firman Elohim, sekalipun doktrin gerejamu tidak mengajarkan hal yang sama. Namun di saat firman menyatakan, maka lakukanlah. Di mana aliran-aliran gereja? Siapa denominasi yang bisa menjamin kebenaran yang dia ajarkan yang akan membawa ke dalam kerajaan surga? Carilah. Siapakah mereka yang bisa menjamin pengajarannya benar-benar mengajarkan apa yang Elohim benar-benar terapkan dan lakukan selama dia ada di dalam bumi ini? Sudah sangat sulit mencarinya, saudara terkasih. Makanya dikatakan penyesat itu siapa? Mereka yang membawakan pengajaran, membawa nama Elohim itu sendiri. Mereka datang membawa namaku, kata firman Tuhan. Bahkan mereka mengakui, akulah dia. Penyesat itu bukan dari agama lain, tetapi dari tengah-tengahmu. Bahkan anti Hamasia atau anti Kris itu sendiri berasal dari tengah-tengah saudara dan saya. Artinya siapa? Mereka pun membawakan pengajaran daripada kitab suci. Disinilah pentingnya pengenalan saudara. Disinilah pentingnya pemahaman saudara untuk meminta hikmat Elohim. Bapa, di manakah, kemanakah kami akan pergi untuk memperoleh kebenaran yang telah Engkau nyatakan? Karena kami menemukan yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Di manakah gereja yang sesungguhnya yang akan Engkau bawa di saat hari kedatanganmu? Gereja atau bait suci yang kudus yang Tuhan nyatakan akan dibawa di saat hari kedatangannya tidak berbicara denominasi, tidak berbicara merek, tidak berbicara atribut, tetapi gereja itu adalah kita sendiri yang benar-benar melakukan firman Tuhan, yang berpaut dan berpadanan dengan Elohim, yang melakukan kehendaknya setiap waktu, yang mengenal Elohim. Barang siapa mengenal Elohim,
maka itulah yang akan menjadi kesukaan di hadapannya. Kenal Elohim, maka engkau tidak akan merasa di dalam naunganmu saat ini hanya itulah kebenaran. Tidak. Hanya di dalam firman-Lah kebenaran. Bahkan banyak sekarang orang terikat sehingga tertutup akan kebenaran. Karena apa? Doktrin-doktrin atau pengajaran atau filsafat-filsafat yang terbatas. Jikalau saudara bertanya, ibu mengikuti pengajaran siapa? Saya mengikuti pengajaran Elohim. Tidak mengikuti pengajaran gereja manapun, denominasi manapun. Tetapi saya tidak akan melarang kita kemanapun engkau beribadah, silahkan. Tetapi lakukanlah firman Elohim. Saya tetap akan mengembalikan kelima hal yang Elohim bukakan yang telah terhilang dari gereja-gereja. Di mana dari kelima ini ada yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Jikalau gereja melakukan kelima hal ini, maka telah terjadi persatuan gereja, satu tubuh, satu baptisan, satu roh. Kelima hal itu, satu, kita harus kembali untuk mengenal namanya. Namanya siapa? Yahweh, yang artinya yang berkuasa. Yahusua, di saat dia datang sebagai anak manusia, jangan ada perdebatan akan hal itu. Jikalau saudara tidak menerima, janganlah berdebat. Karena saya sendiri akan tetap di dalam nama Yahusua. Karena apa? Karena Roh Kudus sendiri yang memberitahukannya bagiku. Bukan karena pendeta atau gembala yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi karena apa? Gembala agung yang langsung membukakannya bagiku. Dan bukti-bukti pun banyak akan hal itu. Ya. Di Indonesia saja mungkin kurang pengenalan akan nama Yahusua. Kalau kita mempelajari dan melihat di negara-negara lain, bahkan di Israel sendiri, nama Yahusua itu dikenal. Ya. Jadi jangan berdebat akan hal itu. Jikalau engkau di dalam nama yang engkau terima atau kau ajarkan, yang kau terima dari pengajaran, silahkan. Saya tidak akan memaksakan siapapun. Karena saya hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Hutang saya lunas kepada saudara. Ya. Tadi saya terberkati. Saya menonton satu video. Ya. Di mana waktu saya buka video itu, ya, ada seorang menyampaikan. Tadinya saya memanggil namanya Yesua. Tetapi sesuai dengan ilham roh yang kami terima dan yang diwahyukan kepada para hambanya, katanya. Bahkan dikatakan kepada para nabinya. Namanya adalah Yahusua. Dan itulah namanya di saat dia ada di bumi. Dan dia pun menyelidiki. Dan di saat dia menyelidiki, ya, dan ternyata benar namanya adalah Yahusua. Dan dia katakan itulah alasan. Dan dia jelaskan, ya, Yahusua itu apa? Ya. Di dalam Yahusua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Saya bersuka cita karena apa? Karena waktu saya bertanya kepada Tuhan, karena tadinya juga saya panggil Yesua, tetapi tiba-tiba Tuhan katakan, anakku, Yahusua, itulah namaku di zaman aku ada. Ini langsung diberikan. Ya, bukan karena ada yang mengajarkan saya tentang nama itu, tidak. Langsung dari Roh Kudus itu sendiri. Ya. Anakku, Yahusua, itulah namaku sebagai anak manusia. Karena namanya sebagai Yahweh, dia pun beritahukan langsung. Jadi step by step dia mengajarkan, ya, anakku, namaku Yahusua, itulah namaku di zaman aku ada, katanya.
Wah. Ya. Dan saya bertanya, apa arti Yahusua? Karena waktu Yahweh, ya, Elohim menyatakan artinya. Ya. Yahweh, Elohim katakan yang berkuasa. Ya. Yahusua, ya, ada Yahnya. Jadi di dalam Yahusua ada Yahweh yang menyelamatkan. Itulah yang Elohim katakan. Jadi haleluya itu artinya terpujilah Yahweh. Ya, Yahnya itu adalah Elohim. Ya, Yahweh Elohim yang berkuasa. Yahusua Elohim sang juru selamat. Jadi sebenarnya penjelasan daripada Roh Kudus itu simple. Ya, hanya itu saja. Ya. Saya tidak perlu diberikan Tuhan dengan pembuktian angka-angka geometria. Karena saya sendiri tidak terlalu Tuhan tarik untuk mempelajarinya. Karena angka-angka geometria juga bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun mempelajarinya. Bahkan ateis pun mempelajarinya. Ya. Nah, jadi tidak usah kita berdebat. Cukup kita doakan. Kalau saya salah, saya percaya Tuhan akan bukakan. Tetapi bagaimana dia salah, dia langsung berfirman. Kalau saudara mengatakan buktikan, uji, ya, saya telah menguji. Karena bahkan di saat di dalam pembukaan Yahusua Hamasiah itu, ya, banyak hal-hal yang semakin Tuhan singkapkan dan kerjakan melalui pelayanan ini. Ya, bahkan ada seorang yang mengatakan, coba ibu berdoa. Apakah orang yang kesurupan atau setan diusir dalam nama itu? Ya. Di saat saya mengenal nama itu, ada seorang yang terikat dengan kuasa, ya, kegelapan, sehingga dia kesurupan bertahun-tahun lamanya. Tetapi saat itu saya doakan di dalam nama Yahusua, lepas. Jadi pembuktian seperti apa lagi? Ya, mereka juga katakan, ya, harus ada damai sejahtera. Ya, hati saya damai sejahtera. Ya, hati saya damai sejahtera. Bahkan, ya, semakin banyak ilham-ilham yang dibukakan. Oke, itu satu. Jadi Elohim mau seluruh gereja di dunia kembali kepada nama yang benar. Karena setiap anak-anak yang akan dimateraikan, di dahi mereka tertulis nama Bapa dan nama anak manusia. Nama Bapa yaitu Yahweh, nama anak manusia yaitu Yahusua. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi Elohim berfirman, ya, waktu Elohim berfirman, peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat di hadapanku. Ternyata betapa pentingnya Sabat itu di hadapan Tuhan untuk kita kerjakan. Ya, oleh karena itu saudara terkasih, tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekalipun engkau ada peribadatanmu atau ada persekutuanmu di hari Minggu, silahkan anggap itu sebagai sosialisasimu dengan saudara seiman. Ya, namun tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, dan di sini saya sampaikan kepada saudara, janganlah engkau memisahkan diri dari sesamamu jikalau mereka belum memanggil nama yang benar. Apakah ada alasan bagi kita untuk tidak bersatu dengan mereka? Apakah ada alasan bagi kita untuk menjauhi mereka? Tidak. Bukankah Elohim dengan matinya, ya, di kayu salib telah mempersatukan antara bangsa Yahudi dengan non-Yahudi? Kenapa kita oleh karena nama saja, ya, kita harus terpisah dari sesama kita? Namun, ya, tetaplah bergabung dengan mereka. Sampaikan kebenaran, karena tiba saatnya Elohim pun akan menuntut, ya, daripada setiap kita. Di saat waktu diberikan bagi kita ada di bumi, Elohim akan bertanya, anakku, kenapa engkau memisahkan diri dari saudara-saudaramu hanya karena mereka belum mengenal namaku? Bukankah seharusnya engkau yang memperkenalkan namaku kepada mereka? Tetapi engkau menjauh dari mereka, sehingga mereka pun tidak memanggil dan tidak mengetahui namaku. Padahal
Saudara dan saya diberikan talenta yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal namanya. Dan kita tidak bisa mengklaim orang yang masih memanggil Allah atau Yesus. Jangan pernah mengklaim mereka kalau mereka menyembah setan. Mereka tidak menyembah setan. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Mereka tidak menyembah setan, mereka menyembah Tuhan. Hanya mereka belum mengetahui nama yang sebenarnya. Ya. Karena saya dahulu bahkan sudah berpakaian putih-putih seperti ini, masih pernah mengusir setan di dalam nama Yesus dan berkuasa. Karena Elohim berdaulat, karena saat itu saya belum mendapat pengenalan akan nama itu. Ya. Mereka tidak bodoh. Apa iya mereka datang beribadah menyembah setan? Jangan sampai saudara menghujat. Ya. Saudara mengatakan yang mereka sembah setan, padahal yang mereka sembah Tuhan. Hanya mereka belum mendapat pembelajaran tentang nama. Kecuali kalau mereka sudah kita jelaskan nama itu, namun mereka tetap memberontak. Itu urusan Tuhan. Ya. Dan kalau mereka sudah menolak kita, angkat kakimu, kibaskan debu dari kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ya. Dan jangan juga punya alasan nanti terimpartasi rohnya. Ya. Karena ada juga pengajaran yang mengatakan demikian. Ya. Pengajaran itu melarang orang untuk ikut persekutuan dengan orang-orang yang masih memanggil Yesus dengan alasan, ya, nanti rohnya bisa kena terimbas. Wow. Bukankah itu melemahkan iman? Bukankah roh Elohim terlebih besar? Bahkan sekalipun kita di dalam kawanan-kawanan serigala, namun di saat Elohim itu kuat dalam diri kita, maka kita akan menang. Bukankah yang Elohim mau engkau bersekutu untuk menjadi emas murni? Mengapa engkau takut bersekutu dengan orang-orang yang masih memanggil nama yang lama, yang mereka ketahui? Bukankah roh Elohim yang ada padamu lebih kuat dari apapun? Jangan salah, saudara. Jangan salah. Ya. Tetap jalin hubungan erat. Masakan dengan agama bahkan yang lain. Ya. Bahkan yang menyembah berhala. Yang langsung berhalanya, ya. Engkau bisa bersatu. Engkau bisa bersahabat. Engkau bisa bersaudara. Masakan dengan mereka yang menyembah Tuhan hanya karena nama saja mereka belum tahu, engkau memisahkan diri. Alangkah durhakanya engkau di hadapan Elohim. Ya. Dengan orang yang jelas-jelas engkau tahu, ya, menyembah seperti ini, ya. Dengan batu-batu yang mereka sembah, engkau bisa bersahabat. Masakan dengan orang yang memanggil Tuhan, engkau tidak bisa bersahabat. Engkau memisahkan diri, engkau menjauhkan diri. Bukankah itu kesesatan yang sedang terjadi? Inilah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan segala pengajaran. Ya. Jangan pernah berpikir di mana engkau berada itu sudah kebenaran yang mutlak. Senter, uji segala sesuatu. Lihat pengajaran yang kau terima sesuai tidak dengan firman. Ya. Jadi yang pertama tadi nama, yang kedua Sabat. Ya. Nah, tetap ingat dan kuduskan hari Sabat. Yang ketiga, jauhkanlah dirimu dari binatang-binatang haram. Ini semua lagi dikerjakan semua orang. Ya, maksudku dihalalkan kebanyakan orang. Ya, jangan pernah menghalalkan apa yang dilarang, karena tidak ada satu ayat pun sesungguhnya di dalam kitab suci yang sudah menghalalkan binatang haram. Jikalau engkau membaca dengan hikmat Elohim, karena belum ada, ya, pembatalan akan hal itu. Dan memang bukan hanya belum ada, tidak ada pembatalan akan hal itu, tetapi karena manusialah yang salah mengartikan firman Elohim. Ya. Jadi ingat, jauhkan dirimu dari binatang-binatang haram. Ya. Kalau sudah menjauhkan diri dari binatang haram,
maka saudara pun harus peka. Karena banyak juga saya lihat ya, atau tidak ya. Kenapa itu jauh dibahas? Pernah nggak saudara mengecek setiap komposisi makanan daripada yang kau beli? Ya, mie instan masih dimakan, sementara jelas di sana ada tertulis mungkin mengandung udang. Kalau ada kata mungkin, itu ada kandungannya sedikit, ya. Dan bahkan banyak orang yang makan di luar di sana ya, dan kita lihat itu masih menyatu binatang-binatang yang disebutkan di dalam ya. Jadi kalau orang yang sudah jauh dari binatang haram harus benar-benar memahami ya. Dan yang keempat, pengakuan akan karunia-karunia roh ya. Karena banyak juga persekutuan ya yang kurang mengakui karunia roh. Ada 9 karunia roh. Ada 9 buah roh ya. Dan ke-9 karunia roh ini harus benar-benar kita akui, sekalipun kita belum menerima salah satu karunia tersebut ya. Karunia yang pertama berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia pengenalan akan roh, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan bernubuat ya. 9. Karena ada orang menerima karunia nubuat tetapi bahasa roh ditolaknya. Dan yang mengherankan ya, sampai mengirim artikel-artikel dengan menyamakan bahasa roh dengan bahasa fudu. Ya jangan pernah terlibat di dalam hal yang tidak engkau ketahui. Tetapi mintalah hikmat Tuhan supaya engkau tidak jatuh ke dalam dosa penghujatan ya. Jadi tetap kita harus mempelajari ke-9 karunia itu supaya tidak ada karunia yang disebutkan tadi ya. Dan yang kelima, praise and worship ya. Ini yang Tuhan mau dari kita semua. Kita harus menjadi penyembah, sebab yang Elohim kehendaki adalah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena ada juga gereja-gereja yang tidak melakukan praise and worship, hanya bernyanyi saja ya. Nah, mari kita cek apakah semua gereja melakukan kelima hal tersebut ya. Saya tidak usah sebutkan nama, tetapi saudara bisa memahami ya. Nah, satu aliran dia kuat di dalam karunia roh, penerimaannya kuat di dalam karunia roh ya. Dan mereka juga kuat di dalam praise and worship. Namun mereka tidak melakukan sabat yang benar ya, kan binatang haram ya. Dan mereka juga tidak memanggil nama yang benar. Jadi 2 mereka lakukan, 3 mereka abaikan. Jadi sama halnya dengan yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Nah, kemudian ada satu aliran ya, yang dimana sabat mereka kuat, binatang haram mereka kuat, tetapi karunia roh mereka kurang ya, kurang pengakuan ya. Dan praise and worship mereka tidak ada ya. Dan pemanggilan nama Bapa mereka pun tidak ada. Sama dengan kasus yang pertama, 2 dilakukan, 3 diabaikan. Jadi yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Nah, ada satu di mana nama Bapa benar-benar mereka terima, mereka bahkan benar-benar seperti ibadah yang Tuhan mau dengan tudung. Ada karunia roh yang tidak mereka terima ya. Jadi 4 dilakukan, 1 diabaikan. Sama saja halnya dengan yang 1 dilakukan, yang lain diabaikan. Nah, jadi kalau melihat yang saya sebutkan tadi ya, itu jenis-jenis daripada denominasi atau aliran-aliran gereja. Yang manakah yang melakukan kelima ini? Mari kita sama-sama mencari. Kalau memang ada, maka saya sarankan ke sanalah ya, yang melakukan hal 5 tadi tanpa penolakan dari kelima hal tersebut. Salah satu jangan diabaikan ya. Jadi saya melihat hal itu sulit untuk ditemukan. Memang pernah saya menemukannya ya.
hanya terlalu jauh saya ke Sulawesi. Saya melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jangan pernah berdebat, ya. Lakukan hal itu dan jangan pernah menganggap denominasimu atau doktrin gerejamu yang benar, ya. Selidiki dari kelima hal ini, karena kelima hal ini ada tertulis, ya, ada tertulis. Nah, kalau saudara belum menemukan kelima hal tersebut, kembali ke awal seperti yang saya katakan, ya. Gereja itu bait suci yang kudus yang Tuhan nyatakan akan Tuhan bawa sebagai jemaat Philadelphia, ya, yang mengasihinya dan melakukan firman-Nya adalah diri kita sendiri. Karena di saat penghakiman Tuhan tidak akan tanya, kamu dari gereja mana? Kamu dari denominasi mana? Tidak. Tetapi yang Tuhan tanya, apakah engkau melakukan firman-Ku sesuai dengan yang tertulis? Itu. Ya, jadi tetap dimanapun engkau beribadah, lakukan kelima hal tersebut. Sekalipun di dalam gerejamu tidak diberlakukan atau tidak ditetapkan hal tersebut. Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman, engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kitab Sefanya. Sefanya pasal 1. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia
bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Zefanya pasal 2. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana
dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tenteram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.